Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudara, hari ini saya berada di Majalengka di Trinatera Kota dan salah satu seniman yang diundang untuk pameran ini adalah Bapak Gus Barlian. Apa ada panjangnya? Nah, itu aja. Gus Barlian saja ya. Oke, asalnya dari mana nih Kang? Mungkin ada yang belum tahu. Oh Ini ya, asal lah. asal muasalnya susah, tapi yang pasti saya sejak 91 tinggal di Bandung. 91 Nah, sampai sekarang tinggal di Bandung. Oke, sekarang ini menggeluti dunia seni rupa kan, Ya. itu ngambil dari ITB, ngambil apa dulu keramik Patung. patung gitu. Nah, salah satunya yang saya kenal ya saudara-saudara, ketika Agus Barlian ini bikin sebuah karya dari bata ya, waktu itu dikasih Ya, ada yang digantung. digantung gitu kan. Nah itu zamannya itu sangat kontemporer lah kalau istilah ininya ya, sangat kontemporer sekali gitu. Nah mungkin itu pasti ada hubungannya dengan keterkaitan sekarang dengan terakota. Mungkin bisa menjelaskan karya lama itu dulunya apa judulnya, terus apa sih yang ingin dibawa waktu itu? Oh ya. Kalau waktu yang pertama kali saya menggunakan bata itu, sebenarnya saya mulai tema besarnya itu batas. Kalau kita karena tapi batas dalam hubungan personal gitu ya. Jadi antara saya pribadi dengan orang di sekitar saya, jadi antara pribadi dengan publik lah. Kalau Maksudnya itu ada persoalan di batas itu. ada persoalan, sangat ada persoalan karena yang saya temukan kan kita sebenarnya selalu akan berhubungan dengan batas tuh, dengan setiap, bahkan ketika bertemu dengan orang pun ada prosedur yang harus dilalui. Nah itu sebenarnya kan batas. Nah, termasuk soal bagaimana kita menjaga keamanan, orang lain menjaga keamanan, kepemilikan dan lain-lain, itu ada batas-batas yang tegas sebenarnya walaupun nggak kelihatan. Dalam bentuk modern batas itu paling canggih itu bentuknya hukum. Jadi tertulis dalam hukum. Nah, cuma secara fisik kalau saya melihatnya tembok itu adalah jadi dia perwujudan dari hukum tembok itu. Jadi kan dengan adanya tembok, dengan adanya pagar, kita bisa ngebatasin yang mana pribadi, yang mana publik, yang mana punya saya, yang mana punya orang lain. Nah, jadi saya tertarik pada bata karena dia itu modul paling kecil untuk membentuk dinding, jadi membentuk batas. Jadi dia kayak ayat-ayat dalam kitab hukum gitu. Mirip gitu sebenarnya kan. Ketika disusun ya jadi batas dia. Jadi pasal, jadi apa? Ya gitu. Nah, semacam itu awalnya ke sana. Enggak tertarik kepada terakota aja sih waktu itu, tapi tertarik bahwa dia jadi modul paling kecil untuk membentuk batas antara orang dengan orang. Bahkan dalam rumah kita kan ada batas tuh, antara ruang kamar kita dengan kamar anak, dengan kamar kakak, dengan kamar adik ada batas. Kamar sini itu dinding. Nah, dinding itu seperti hukum, jadi dia wujudnya apa dari hukum tuh paling gampang dikenali itu dinding. Nah itu sekarang ke sini ke terakotanya itu kan ada semacam benang merah. Jadi Ada sebenarnya. Jadi kalau yang di sini, jadi waktu saya diajak ke sini saya coba tawarkan itu kita gali sesuatu yang berhubungan dengan publik dan pribadi, tetap mulainya dari situ. Jadi kalau kita ngomong sebuah kota ini kan karena ada berhubungan dengan kota kan, di kota itu ada banyak banget orang, ada banyak batas-batas, ada banyak hukum. Nah, kalau soal terakotanya saya lebih suka melihat terakota itu sebagai sebuah zaman, sebuah kebudayaan, bukan sebagai produk. Nah, karena kalau kita ngelihat dia sebagai zaman, kita bisa menemukan sesuatu yang lebih luas. Nah, akhirnya dari situ ide awalnya itu saya pengen bikin sebuah ruang simbolik yang di ruang itu semua orang bebas melakukan apa. Sebenarnya bukan bebas sih. Jadi kalau kita ngomong ruang publik, itu pasti ruang publik itu kan disepakati bersama aturan di situ kan. Karena ini punya kita bareng-bareng. Nah, saya pengen bikin bangunan simbolik yang nama semua orang tuh ada di bata.
Jadi siapa yang mau terlibat ada namanya di bata itu. Setiap bata satu orang sampai bangunannya nanti segede candi mungkin. Jadi ruang jadi itu kalau buat saya jadi menyimpulkan seperti gimana kita nggak bentuk kebudayaan. Karena kebudayaan kita kan dibentuk dari banyak pribadi kan, semua orang kasih sumbangan nama, kasih sumbangan identitas gitu. Nah, terus kesini-sininya karena kita ngomong antara publik pribadi terus kepentingan bersama, saya masukin coba yang ada istilah Yunani kuno itu namanya bonum commune. Bonum commune itu kebaikan bersama lah, Kebaikan bersama itu mewujudkan kebudayaan masyarakat tertentu saat ya, itu. Jadi di situ kalau saya melihatnya lebih banyak hubungannya dengan penguasaan sumber daya, jadi sumber daya alam. Makanya kalau dalam konsep itu namanya sumber daya alam itu nggak boleh dikuasai secara pribadi. Atau semacam hukum wilayah di kita. Ya, semacam mirip. Hukum adatnya gitu. Ya, adatnya gitu. Sudah ada pengaturan. Sudah ada pengaturan. Jadi kalau di kita juga kan di undang-undang kita ada pasal 33 tuh. Kekayaan tanah, air dan kekayaan dalamnya dikuasai oleh negara yang bersama. Tapi pada prakteknya ada yang namanya privatisasi. Termasuk BUMN. Itu privatisasi kan, termasuk Danone waktu itu pernah masuk ke sini kan. Sumber daya air kalau kita lihat di Subang itu persoalannya sumber daya air yang dikuasai oleh Aqua dan Danone misalnya ya salah satunya. Itu kan nggak bisa diakses oleh masyarakat. Iya pasti karena pribadi. Kalau sudah jadi milik pribadi udah dibatasin pagar itu kan. Nah, persoalan sumber daya air itu yang sebenarnya adalah milik bersama, yang sebenarnya adalah harusnya digunakan untuk kebaikan bersama di masyarakat modern kita, karena kita ngomong ekonomi pasti kapital dan macam-macam nggak bisa jadi milik bersama, minimal itu diatur oleh negara. Walaupun misalnya si air itu untuk kepentingan bersama dalam tanda petik ya, Dalam tanda dibikin petik. kemasan disebarkan. Tetap ada kan, akhirnya ada orang yang mengambil keuntungan pribadi lebih dari yang lain. Iya kan. Jadi kan kebayang kalau misalnya harusnya nenek saya tinggal dekat situ dan nenek saya bukan orang kaya, kan harusnya dia bisa ambil air itu dong dengan gratis. Kan karena itu tanah di sekitar dia gitu, dia tinggal di situ dan diberikan oleh Tuhan untuk sebuah maslahatan kalian gitu. Tapi kan nggak bisa karena Sudah privat tadi. sudah privat kan, air minum kita harus beli. Oke, hubungannya tadi kalau kita kembali ke laptop dengan penguasaan tanah itu, terus kemudian saya lihat juga ada teks kita tidak akan punya air kalau tidak punya tanah. Nah itu kira-kira kesimpulan seperti itu ya itu tadi kan, karena kalau kita ngomong ruang publik, ruang pribadi, ruang publik itu sebenarnya nggak pernah ada karena pasti ada yang berkuasa di situ, minimal tuh presiden yang menguasai ruang itu kan gitu. Dan banyak sumber daya alam yang diprivatisasi atau dinasionalisasi kan, artinya kalau kita ngomong air, kalau kita nggak punya tanah di situ, kita nggak bisa gali sumur. Kita nggak memiliki kedaulatan atas tanah di sekitar sumber daya air itu, kita nggak bisa mengambil airnya. Ya kan? walaupun privatisasi negara. Iya, nggak bisa kan, kita nggak bisa masuk ke PDAM dan ngambil air. Iya Ya kan. Terus kalau dekacinya jadi sudah ada pengaturan yang tapi itu memang seperti itu hukumnya adanya. itu ya. Hukumnya seperti itu. Jadi kan persoalannya tinggal gimana kita ngelihatnya, dan yang ngelihatnya harus bijak sih. Termasuk kayak misalnya kalau dulu Insinyur Haji Juanda nggak memberikan argumentasi bahwa Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan itu adalah satu kesatuan, kita nggak akan punya Laut Jawa. Nah, itu kan Haji Juanda yang bikin, yang berdebat dengan orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa, karena harusnya itu perairan internasional. Karena kan batasnya kalau dari pulau hanya 12 mil kalau nggak salah. Di luar itu sudah perairan internasional, tapi dia membangun argumen bahwa ini adalah satu kebudayaan, satu kerajaan. Jadi ini harus jadi milik kita. Bukan internasional ya. Jadi tanahnya itu sebenarnya nyambung di bawah gitu, di bawah laut. Iya. Satu tempat. Bukan mungkin bocor ya. Nah, jadi itu jadi milik kita gitu. Karena dibangunlah pemahaman tentang tanah ini dengan tanah ini bersatu sebenarnya. Nah, kan sekarang kalau kita ngomong balik lagi ke terakota sebagai kebudayaan, kan akhirnya juga sesuatu yang harus dilihat lagi sejarahnya sebenarnya seperti apa gitu. Nah, termasuk sebagai sebuah kebudayaan, bahkan sebagai produk bata, gerabah dan macam-macam itu butuh tanah, butuh air. Iya. Tradisinya. Memang begitu kan gitu.
nggak mungkin dia kalau nggak ada tanah, nggak ada Bisa airnya, nggak bikin bisa batanya. diolah, nggak bisa diolah. Terus sebagai kebudayaan, misalnya terkecil dia muncul dalam bentuk desa, kemunculan desa itu pasti pertama kali ada air. Kalau nggak mungkin orang tinggal di situ. Di mana berladang, di mana bersawah kalau tidak ada air. Makanya persoalannya sekarang ketika air itu muncul, siapa yang menguasai? Sampai kapan itu dikuasai jadi milik demi kepentingan bersama yang semua orang boleh nimba langsung dari sumur? Kalau yang Anda temukan kalau Majalengka ini lebih ke tradisi sumur daripada sungai. Lebih ke sumur kayaknya. Karena datarnya itu ya. Karena ternyata pas sudah ngobrol di sini sama teman-teman di sini, karena saya mau menghubungkan antara ruang publik dengan kepemilikan pribadi dengan sumber daya alam dan khususnya air, jadi kita ketemu sama cerita tentang sumur. Jadi Yang sumur. Apa sih namanya? Sumur Tama. Sumur Tama. Nah, jadi cerita Pak Ginggi yang cerita ada sumur di sini, sumur Tama itu sumur pertama katanya yang ada di Desa Surawangi di Jatiwangi ini. Ya, saya lihat juga posisi itu di tengah jalan gitu. Tapi ini kok apa gitu? Nggak diganggu, tapi mengganggu sebenarnya karena jalan kan. Ya, Tapi walaupun dulunya pasti mungkin bukan jalan aspal seperti sekarang. kayaknya kan. bukan ya. Mungkin jalan setapak atau apa. Cuma karena perkembangan. Kayak- itu jadi begitu. Iya. Awalnya saya nggak tahu seperti apa, cuma kalau ada sini cerita dulu itu kebun di sekitar situ. Di ladang, terus ada sebelumnya lagi kata kuncennya itu hutan. Tapi dia punya kekuatan yang ya diyakini sama masyarakat pasti ya. Karena dia akhirnya yang tadi saya bilang kalau dulu untuk melindungi Mata air. sumber daya alam, air dan lain-lain, nenek moyang kita tuh pakai mitos dan legenda dan kayak pamali lah, nggak boleh ini nggak boleh itu, jadi orang takut pada itu. Jadi masyarakat sekarang itu semua itu dilindungi oleh hukum. Nah, kan pertanyaannya gimana kita menjaga supaya mitos itu terjaga dan dia bisa berubah menjadi hukum gitu. Nah, akhirnya saya coba harusnya akhirnya harus distudi dan kita harus coba melibatkan itu dengan permainan juga di hukum gitu. Jadi maksudnya benda itu harus seolah-olah disepakati bersama gitu. Seolah-olah memang disepakati bersama oleh elemen masyarakat yang cukup penting, dibuat perjanjiannya bahwa ini harus dilindungi. Nah, perjanjian hukum itu akan kuat. Jadi kalau kita udah nggak lagi bersandar pada mitos karena udah lewat mungkin zamannya ya. Jadi kita bisa bersandar pada kesepakatan hukum. Jadi untuk proyek itu memang nanti waktu itu saya dibantu sama orang di sini di Ijab, Ika dan suaminya. Udah pendekatan ke kepala desa dan kepala desa setuju itu kita perbaiki. Jadi karena kan dia posisinya sekarang tuh nggak enak banget tuh. Ada di tengah jalan dengan pagar yang tidak bagus juga. Jadi keagungan dan Nilai sejarahnya hilang seperti- jadinya. Jadi seperti ini. diremehkan gitu kan. Gitu. Nah, padahal Itu penting. karena ketika saya cari searching di internet, ternyata sumur itu memang punya kaitan dengan masa lalu Jatiwangi. Karena dulu Jatiwangi itu sebelum dia dikasih nama Jatiwangi, konon pernah ada kerajaan namanya Wanayasa. Jadi daerah ini dulu namanya kerajaan Wanayasa. Nah, si sumur itu berkaitan kuat sekali, bukan berkaitan kuat, memang dia dihubungkan secara langsung dengan anak putri raja, dengan si putri rajanya. Ya. Putri raja itulah yang sampai saat ini masih dipercaya menjaga sumur. Nah, kan sekarang atau yang ini macam-macam lah, macam-macam versinya. Berarti macam-macam. Iya. Bahkan ada yang bilang itu sebenarnya dibikin sama prajurit dari kerajaan Majapahit. Tapi intinya bahwa itu untuk menjaga lah gitu ya. Jadi terus dengan mitos itu semua sebenarnya fungsinya menjaga, jadi orang takut kan, bahkan tukang yang bikin jalan juga takut gitu. Sampai dibelokin gitu kan, diputerin itu di sumur di tengah-tengah PU aja takut gitu. Jadi kuat banget lah gitu. Terus mundur sedikit ke belakang karena dia ceritanya ada kaitan dengan sebuah kerajaan tua di sini. Kerajaan waktu itu masih Buddha ya. Itu masih zaman kalau di Jawa Timur masih ada Majapahit. Dan sumur itu sampai hari ini jadi masih berkaitan dengan masyarakat Cirebon. Jadi kalau mereka menggelar acara Guar Bumi Itu Guar Bumi tiap nggak tahu tuh saya. ada yang tadi doa minta hujan tadi. Kayaknya katanya kemarin saya tanya sama orang di sini, itu upacara minta hujan. Semacam doa minta hujan. Itu pasti dari Cirebon itu akan mampir ke Sumur Tama.
Jadi sebegitu kuatnya si sumur itu punya kaitan dengan kebudayaan